kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline. Pemirsa, Ibrahim Ali sebagai petahana memiliki keinginan kuat untuk maju kembali sebagai Bupati Kabupaten Tanah Tidung demi mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dirancang untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan membawa visi untuk peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, serta mendorong masuknya investasi, Ibrahim Ali telah siap untuk maju dalam Pilkada serentak di bulan November mendatang. Kalau begitu Jessica, kita akan lihat ya bagaimana sosok Ibrahim Ali ini. Kita simak ini dia liputannya. Ibrahim Ali berkeinginan kuat untuk maju kembali menjadi Bupati Kabupaten Tanah Tidung untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dirancang selama periode pertama. Terdapat kemajuan yang signifikan, tetapi ada beberapa proyek dan program yang belum sepenuhnya terrealisasi dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Selain itu, tekad yang kuat untuk terus melayani dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tanah Tidung melalui pengalaman dan pembelajaran selama masa jabatan sebelumnya. Sehingga dirinya merasa lebih siap dan lebih memahami kebutuhan dan aspirasi warga untuk mengatasi tantangan yang ada dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ibrahim Ali percaya kontinuitas kepemimpinan penting untuk menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik dan untuk melanjutkan inisiatif yang telah dirancang. Menurutnya, dengan adanya kontinuitas dapat memastikan bahwa berbagai inisiatif yang telah dimulai dapat berlanjut dengan konsisten dan mencapai hasil yang optimal. Saya memiliki program yang cukup baik, mulai berbicara dari visi, misi dari 10 program saya. Program saya dari 10 program ini mulai dari bicara KTT Pintar, KTT Sehat, KTT Terang, dan kemudian proyek mercusuar kita yang ada di pusat pemerintahan. Nah, ini tentunya harus berkelanjutan. Insya Allah di program, di periode kedua saya nanti yang akan datang, insya Allah nanti saya akan melanjutkan program-program yang sudah cukup baik ini, dan kemudian tentunya saya akan melakukan evaluasi di mana kekurangan yang harus kita bisa kolaborasikan dan kita sinergikan untuk mencapai target dan tujuan kita. Nah, maka dari itu ya kita menyampaikan ke masyarakat bahwa program ini harus berkelanjutan, tidak boleh tidak berkelanjutan, karena kalau ingin hasilnya maksimal ya harus dilanjutkan dan kemudian agar target sesuai dengan visi misi saya untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tanah Tidung bisa tercapai dengan baik. Ibrahim Ali menjelaskan, jika terpilih kembali sebagai Bupati Kabupaten Tanah Tidung pada Pilkada mendatang, dirinya akan fokus pada peningkatan infrastruktur yang masih tertunda seperti infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan. Hal ini termasuk perbaikan jalan-jalan yang rusak, peningkatan fasilitas transportasi umum, dan pengembangan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja juga tidak lepas dari perhatian Ibrahim Ali. Pihaknya akan mengembangkan kebijakan untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru, termasuk mendukung usaha kecil dan menengah, menyediakan pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja, dan mempromosikan sektor-sektor ekonomi yang potensial seperti pariwisata dan agribisnis dengan memperkuat kemitraan sektor swasta untuk memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat. Kita konsentrasi berbicara tentang infrastruktur pembangunan. Makanya ketika waktu saya pertama dilantik, saya menginginkan bahwa di usia 14 tahun Kabupaten Tanah Tidung pada tahun 2021, kita belum memiliki pusat pemerintahan yang representatif. Artinya pelayanan publik kita belum maksimal, tapi tidak mudah Mas Reja dalam mewujudkan itu. Kita harus bekerja keras dan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Salah satu poin yang menjadi skala prioritas ke depan adalah menyelesaikan pembangunan kawasan pusat pemerintahan. Selama 17 tahun usia Kabupaten Tanah Tidung belum memiliki pusat pemerintahan, sehingga hal tersebut menjadi penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satu paparan Ibrahim Ali pada rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka HUT ke-17 Kabupaten Tanah Tidung terkait dengan kawasan pusat pemerintahan atau Puspem di Desa Seludau, Kecamatan Sesayap Hilir yang progresnya telah mencapai 70%.
Dalam paparannya, Ibrahim Ali menjelaskan kesuksesan mendapatkan alih fungsi kawasan hutan dari izin HGU Adindo menjadi APL dan kini 100% menjadi aset Pemkab Tanah Tidung. Bukan hasil dari kerja Bupati sendiri, tapi kerja seluruh masyarakat Bumi Upuntaka, yaitu sebutan lain untuk Tanah Tidung. Nah, jadi perubahan alih fungsi kawasan hutan ini dikeluarkan, dicabut izin Adindo itu, dikurangi izinnya sekitar 404,32 hektar, dan kemudian itulah yang kita canangkan dan kita bangun sekarang menjadi pusat pemerintahan, yang dimana sekarang sudah kita lihat sendiri berdirinya kantor DPR dan kemudian kantor Bupati, ada gedung A, gedung B, dan kemudian ada gedung utama. Nah, di sanalah nanti cikal bakal yang akan kita bangun pusat pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik kita, dan kemudian kita punya cita-cita dan keinginan saya bahwa di pusat pemerintahan yang ada nanti di daerah Bundaran itu akan menjadi pusat pemerintahan yang representatif, yang terindah, dan kemudian yang terbaik yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Ibrahim Ali menjelaskan pentingnya pembangunan pusat pemerintahan atau Puspem, menunjukkan kepada masyarakat bahwa Tanah Tidung akan menjadi kabupaten yang terdepan di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, KTT merupakan salah satu pengelolaan keuangan terbaik di Kaltara. Ini didasari pada penganggaran multi-years yang tidak menyisakan utang jangka pendek di tahun berikutnya. Dan harapan kita tentunya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung, mereka bisa merasakanlah kehadirannya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Memang masih banyak kekurangan yang belum kita maksimalkan dari semua program ini, ya dikarenakan tadi waktu efektif kita hanya sekitar 2 tahun 8 bulan ya Mas Reja ya, dari 3 tahun 8 bulan. Sebenarnya yang pertama saya sampaikan, di tahun pertama kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 dan kemudian efektif kita hanya 2 tahun 8 bulan. Nah, dari ini maka insya Allah nanti ke depan kita akan terus melaksanakan dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Tanah Tidung yang kita cintai. Harapannya kepada masyarakat Kabupaten Tanah Tidung agar terus bersatu dan bekerja sama untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi semua. Ia percaya bahwa dengan semangat gotong royong dan partisipasi aktif dari semua pihak dapat mewujudkan berbagai cita-cita dan tantangan yang ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.